Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bisa jalan-jalan atau main ke tempat boarding school Ibnu Umar ya, Ustadz ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana nih Ibnu Umar boarding school saat ini Ustadz? Alhamdulillah, Ibnu Umar boarding school saat ini berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berjalan sesuai dengan keinginan pendiri dan guru-guru pesantren Ibnu Umar boarding school, mendidik anak disiplin dan mendalami ilmu agama Islam insyaallah. Sahabat sunnah jalan pasti ingin tahu ini bagaimana konsep mendidik anak-anak, konsep mendidik anak secara Islam, Ustadz. Sahih. Konsep pendidikan Islami. Ya. Konsep pendidikan Islami. Ketika kita membahas suatu masalah atau suatu pemikiran, yang harus kita bahas dulu adalah definisi dari pemikiran tersebut. Pendidikan Islami. Apa itu pendidikan Islami? Pendidikan Islami diambil dari kata didik, pendidikan. Biasanya orang-orang Indonesia atau kaum muslimin di Indonesia itu mengatakan, didik anakmu dengan cara yang baik. Didik saudaramu, didik teman-temanmu. Artinya ajari. Ajari cara-cara yang baik. Artinya pendidikan itu secara bahasa artinya adalah pengajaran dan perubahan. Oh, jadi mendidik itu acara pengajaran dan perubahan. Nah, pengajaran dan perubahan. Merubah dari yang jelek ke yang baik. Dari yang baik menjadi yang lebih baik. Lebih baik Insya lagi, Allah. Insya Allah. Kemudian Islami. Apa itu Islami? Islami diambil dari kata bahasa Arab. Ya. Itu Islam. Islam secara bahasa artinya istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik. Islam artinya agama Islam, dan agama Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari syirik-syirik dan kesyirikan. Masya Allah. Itu Islam. Nah, sekarang Islami, apa itu Islami? Islami itu adalah kata sandingan. Contohnya rumah bagus. Rumah bagus. Sifat dia, sandingan. Pendidikan Islam. Pendidikan Islami artinya pendidikan Islam. Itu secara bahasa. Jadi artinya pendidikan Islam adalah mendidik peserta-peserta didik dengan tuntunan-tuntunan agama Islam. Mulai dari kecil sampai dia remaja, dan bahkan Islam itu sampai dia wafat sekalipun. Oh, jadi konsep Islam sendiri itu kita wajib belajar dari lahir sampai wafat. Sahih, itu benar. Masya Allah. Nah, itulah salah satu keunggulan Islam. Di mana kita tahu bahwasanya Islam itu mulai dari lahir sudah dididik, justru dari pemimpin Islam tersebut. Siapa pemimpin Islam? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seorang bayi pun, tidak ada seorang anak pun yang lahir di dunia ini kecuali lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Masya Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Lihat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat detail dan sangat-sangat penuh makna yang sangat besar sekali. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Bapaknya yang membuat dia menjadi Yahudi. Masya Allah. Au yunassiranihi, bapaknya yang membuat dia Nasrani. Au yumajjisanihi, bapaknya yang membuat dia menjadi Majusi. Kenapa ya Ustaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak katakan fa abawahu yusallimanihi
dan orang tuanya lah yang membuat dia Islam. Karena kata para ulama, ketika seorang anak ditinggalkan begitu saja tanpa ada gangguan-gangguan dari luar, dari keluarga, dari halamannya, dari biahnya, dari tempat dia hidup, maka dia akan menjadi orang yang bertauhid, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fitrah. Jadi itu konsep Islami insyaallah. Jadi setelah dia menjadi konsep Islami, sehingga kita membentuk generasi Quran ini Ustaz. Jadi bagaimana setelah kita mendidik secara Islami, akhirnya menjadikan anak-anak kita ini treasure kita ini, harta karun kita ini membentuk menjadi generasi Quran. Masya Allah. Gimana pertanyaan yang sangat indah sekali. Bagaimana Ustaz dari pendidikan Islami yang begitu luas, ya, kita khususkan menjadi pendidikan Qurani dan menjadi keluarga Qurani. Keluarga Quran. Taib. Pertama, di dalam pendidikan Qurani atau keluarga Qurani ada dua pemahaman manusia dalam keluarga Qurani tersebut. Ya. Pemahaman pertama, yang pertama, keluarga Qurani adalah keluarga yang sibuk membaca Al-Quran, bergadang malam untuk membaca Al-Quran, kemudian orang tuanya, ibunya, bapaknya, anaknya, semuanya yang ada di rumah tersebut, seluruh penghuni keluarga tersebut sangat menjunjung tinggi menghafal Al-Quran, sehingga orang tuanya menjadi hafiz, menjaga Al-Quran, tidak ada luput satu hari pun kecuali dia telah mengulang hafalannya dari Al-Quran. Dan ibu juga seperti itu, dan anak pun termotivasi ketika melihat orang tuanya. Karena memang orang tua itu cerminan anak ya. Sahih. Karena orang tua seperti yang kita katakan dari Rasulullah SAW, orang tua yang membentuk anak. Iya. Itu pemahaman pertama. Yang kedua ini Ustaz. Nah, pemahaman kedua, dan ini yang harus kita jaga. Justru yang kedua ini lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Jadi Islam itu semuanya penting. Masya Allah. Yang pertama penting dan sangat penting. Yang kedua lebih penting lagi. Jadi semua dalam Islam ini hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting, benar sekali. Ya, jadi memang kenapa hari ini kita bahas sahabat sunnah Jalal Pasti itu, ini akan menjadi rujukan orang tua untuk mendidik anak selanjutnya Ustaz. Insya Allah. Nah, kedua adalah apa arti keluarga Qurani? Ya. Keluarga Qurani adalah sebagaimana yang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu siapa yang muji kita. Paling kita mencari pujian orang-orang, pujian tetangga, pujian si fulan sudah baik. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita yang puji Allah Subhanahu wa taala, dari langit ketujuh yang muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Masyaallah. Ayatnya adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Kemudian para sahabat yang haus dengan ilmu, yang haus dengan tafsir Al-Quran, yang haus dengan tafsir Al-Quran, tentu mendatangi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apa maksud dari perkataan Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim? Sungguh engkau berbudi pekerti yang baik. Apakah dia bantu keluarga atau karena dia akhlaknya sama masyarakat baik? Maka bunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. La ilaha illallah. Sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an.
Jadi akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya apa Ustaz? Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Ustaz? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran ataupun larangan di dalam Al-Quran ataupun tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah SAW telah menjalankannya. Artinya apa Ustaz? Dengan kata singkat, keluarga Qurani adalah tidak hanya menghafal Al-Quran, akan tetapi mengamalkan poin-poin penting, poin-poin inti dari Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya. Jadi sahabat Sunnah Jalan Pasti ini pengen tahu nih. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan atau tips-tips menuju ke arah jadi bisa menjadi keluarga yang Al-Quran. Nah, sahih. Jadi benar, tipsnya apa Ustaz? Tipsnya nih? benar. Ya. Masya Allah, itu ketinggalan. Kita masih definisi tadi ya. Oh tadi definisi. Ini tipsnya. tipsnya. Jadi insya Allah ini menjadi rujukan keluarga Sunnah Jalan Pasti untuk pendidikan anak-anaknya. Insya Allah. Tips-tips agar kita menjadi keluarga Qurani adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya keluarga Qurani. Bagaimana mereka mendidik keluarga Qurani? Bagaimana mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar keluarga mereka menjadi keluarga Qurani? Maka salah seorang sahabat menceritakan bagaimana mereka belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Kanu إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل." Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu didukung dengan adab-adab yang tinggi dan ilmu yang sangat tinggi sekali. Apa itu? Mereka ketika belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 ayatin. Rasulullah bukan banyak-banyak. Kita sekarang kan gimana? Kita kalau bisa satu hari hafal 2 lembar. Ya. Satu hari hafal 1 lembar. 1 lembar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan para sahabatnya 10 ayat. 10 ayat. 10 ayat. Sedikit sekali. Iya sedikit sekali. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Ya kan? Nah, ini 10 ayat. Ya. 10 ayat lam yujawizuha. Mereka tidak lanjut ke ayat setelahnya. Ya. Mereka tidak tergesa-gesa. Ya. Akan tapi apa? Hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Yang artinya Ustaz? Sampai mereka mempelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poin-poin penting dari ayat tersebut, ilmunya dan pengamalannya. Ketika sudah mereka berilmu dan sudah berilmu dan diamalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pelajaran baru kepada sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi berarti tipsnya bagaimana sekarang walaupun lebih hebat nih dengan 2 halaman, tapi harusnya juga diamalkan. Jangan hanya membaca saja tapi tidak diamalkan. Itu yang kita takutkan. Masya Allah. Karena para ulama mengatakan, "Kamin qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu." Betapa banyak orang membaca Al-Quran, dan ini nasihat untuk anak pribadi dan untuk kaum muslimin. Untuk anak juga Ustaz. Insyaallah. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran wal Qur'an yal'anu, sementara Al-Quran melaknat si pembaca tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas." Jangan pernah berikan pipimu ke manusia, jangan pernah sombong ketika berpapasan. Kasih pipi, sombong. Nah, dia menghafal Al-Quran tapi melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Tapi mereka karena merasa ilmunya sudah tinggi, jadi sombong dia Ustaz. Karena merasa itu yang kita takutkan dari kaum muslimin, penuntut-penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Ya, jadi tipsnya begitu ya Ustaz ya. Insyaallah. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa belajar baca Al-Quran.
Kemudian cukup 10 ayat, tapi bisa diamalkan. diamalkan ilmu dan pengamalannya. Ilmu dan pengamalannya. Insya Allah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah khair. Semoga sahabat Sunnah Jalan Pasti bisa mendapat apa pelajaran atas bincang-bincang saya dengan Ustadz Marwan di Ustadz Marwan di Ibnu Boarding School. Ibnu Umar Boarding School. Ibnu Umar Boarding School. Insyaallah. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.